Baik, saat ini kami akan melakukan demo praktikum keamanan cyber bagi Unpad. Di sini disusun oleh saya sendiri, Mr. Moro, lalu cara lihat jadi kami. Kemudian kita masukkan ke tracing root. Di sini kita disuruh membuka CyberOps dan dengan internet akses. Kemudian di tab yang pertama di sini kita verifikasi konektivitas jaringan menggunakan PIN. Di sini kita disuruh membuka terminal, kemudian kita ketik form berikut. Nah, di sini bisa dilihat outputnya menampilkan nama domain yang memenuhi syarat ini. 2867. Kemudian di part yang kedua kita melacak rute ke server jarak jauh menggunakan traceroute. Di sini kita gunakan form berikut, gunakan traceroute www.cisco.com. Jika sudah, di sini jika kita ingin mengikat output threshold ke konteks untuk ditinjau nanti, kita gunakan tanda kutip kanan dan nama file yang diinginkan untuk menyimpan output di direktori saat ini. Di sini, contohnya kita pakai ini. Kemudian kita bisa menggunakan perintah ini untuk melihat output dari file yang kita simpan. Kemudian di sini ada juga lakukan menyimpan hasil penelusuran untuk salah satu situs web Rico. Di sini adalah situs web regional Internet Registry atau RIR, website market. Ini website yang ada di belahan ini. Kemudian kita masukkan perintah berikut. Kita masukkan Kemudian kita masuk ke part yang ketiga, melacak rute ke server jarak jauh menggunakan alat traceroute berbasis web. Di sini kita open browser yang pertama. Kemudian kita masukkan berikut. Kemudian di sini ada pertanyaan. Di sini review dari geographical location of what did you observe regarding di sini tidak selalu mengambil jalur dari sumber ke tujuan. Kemudian interpretation traceroute dari terminal beda dengan yang dari situs web domain seperti cisco.com dapat di-post di banyak situs web atau mirror di seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar waktu akses ke situs tersebut cepat dari manapun di dunia. Kemudian kita masuk ke web introduction to WhatsApp. Di sini kita membuka CyberOps lagi dan akses, kemudian kita membuka terminal lalu masuk perintah berikut. Untuk perintah itu sudah saya ketik dan ini untuk outputnya.
Kemudian di sini kita masukkan perintah insert H1. Nah, di sini kita masukkan ikon. Ini untuk konfliknya. Di sini untuk H1 dari editnya itu 10 jadi 0,0 kemudian untuk situsnya di sini kita tulis untuk keduanya untuk editnya 10. Kemudian di part yang kedua, di sini kita akan melakukan ping antara dua close di menit dan menangkap permintaan dan balasan lisensi di barisan. Kemudian di step 1 kita examine capture data pada sen ini. Di sini di note 1 kita ketik perintah. Di sini kemudian kita pilih H1 itu kemudian kita kemudian di note 1 dari sini kita ketik ping berikut untuk melakukan ping kedua sebanyak 2 kali. Di sini perintah DJ menentukan hitungan atau demo ping. Di sini sudah ada tampilan. Kemudian di sini ada juga penjelasan window plus stop berpaket versi. Di sini sudah kita stop. Kemudian di sini kita klik create lagi. Lalu kita apply. Di sini untuk stopnya 10.10 12 dan di sini 10.10 di sini 10.6 di sini. Kemudian di sini kita masuk ke step yang kedua. Di sini kita kembali ke menunya. Kita ketik space di sini 4 kemudian baru dengan kemudian di sini pada note 4 itu ketik komisi sedikit. Kemudian di note yang selanjutnya nah di sini untuk type address dari H4 itu ini, kemudian untuk addressnya ini. Lalu untuk note terlalunya yang pertama di sini ada address yang pertama ini 10.61, kemudian untuk MAC addressnya ini, kemudian untuk yang
Metode kedua, untuk IP address-nya yang ini, kemudian mail address-nya yang ini. Kemudian di sini kita masuk ke workshop, lalu kita continue Windows Server. Nah di sini, kemudian kita berangkat, lalu kita masukkan permintaan berikut. Kemudian di sini ini adalah hasil yang tertera pada pilih tadi. Kemudian di sini kita buka klik cukup to stop meeting. Di sini sudah stopping. Kemudian to clean up the fixes that we use by the net, enter sudo dengan change. Nah di sini clean up ini sudah komplit. Kemudian kita lanjut ke let using workshop bersama internet frames. Di sini partner design dari video fields and area to frame. Kemudian kita lanjut saja ke step yang ketiga. Nah di sini ada pertanyaan, what is significant about the contents of the destination address field? Di sini semua host di LAN akan menerima broadcast frame, host dengan IP address 9192.168.171 akan mengirimkan balasan ke sumber yang terisi address dari nick dari decrypted line. Kemudian, why does the PC send out a broadcast ARP? Prior to sending the first pull request. Di sini, sebelum PC dapat mengirimkan pull request ke host, kita perlu menentukan tujuan MAC address-nya sebelum membangun file header untuk pull request. IRP broadcast digunakan untuk request address dari host dan IP address yang ada di dalam IRP. Kemudian, what is the MAC address of the source in the first file? Di sini untuk MAC address-nya ini. Kemudian, what is the vendor ID of the source and IC? Ini itu interkorelasi ini. Kemudian, what is the source and IC serial number? Itu ini. Kemudian kita masuk ke bagian ketujuh, use workshop to capture and analyze internet frame. Di sini step 1, di sini kita buka internet frame, kita akan buka ini dan lakukan permintaan berikut. Nah, jika sudah masuk ke net, kita ketik teks dan ketik. Kemudian kita ketik kontak. Nah di sini untuk Khadijah dan IP address-nya itu yang ini 10.0.0.13. Kita masukkan jawabannya ke sini. Lalu MAC address-nya yang ini. Di sini kita ganti kemudian step kedua, di sini mau ketiga kita masukkan terminal itu. Kemudian di sini kita lanjut, di sini kita gunakan perintah lalu di
berarti satu bisa itu. Di sini jangan lupa after the finish complex variable. Di sini tidak aku buat, kita bisa cek. Kemudian di sini kita apply dari sini. Nah, kita apply. Nah, di sini untuk source-nya 13, 10, 70, 15, dan destination-nya 10, 70, 71. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the net address of the PC dan IC di sini untuk address-nya sama seperti. Kemudian di kategorinya ini. Jadi kita bisa lihat di destination-nya. Kemudian what type of time is the place, this place, itu IP4. Kemudian what is the IP address itu source-nya dan ini destination. Kemudian di sini ada pertanyaan what device and address is displayed as the destination address. Di sini untuk address-nya kita tadi ini, kemudian untuk destination address ini. Kemudian di sini kita pastikan dulu. Lalu jika sudah di sini kita enter dulu, lalu kita masukkan ini untuk kemudian untuk source masih sama, yaitu 172.000 terusnya untuk destination 10 dan seterusnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, compare this address to the address you reset in C5. The only address that changed is the destination IP address. Why has the destination IP address changed while the destination IP address remain the same? Jawabannya, terminal 2 tidak pernah keluar dari MAN. Ketika ping request dilakukan call remote. Source akan menggunakan IP address sebagai tujuan atau destinasi kind. Tipe gateway akan menerima paket, kemudian menambahkan informasi dan layer 2 dari paket, lalu membuat header frame baru dengan address. Langkah berikut, proses ini akan kelanjutan dari router ke router sampai paket mencapai destination IP. Kemudian verification, market that does not display the terminal field of offend, tidak. Spot tested terminal penting, terminal ini merupakan register dari urusan 1.0 yang bergantian dari outlet yang menandai awalnya digit 1.0. Kemudian di sini kita masuk ke lokasinya RTX DVCP Reservation. Di sini kita masuk ke menu, di sini sudah saya masuk. Kemudian kita masukkan eksternal A1 dan A4. Ini A4. Kemudian di A4 kita masukkan perintah berikut.
kita lakukan satu tempat hoax. Kemudian kita buka lagi video 1, lalu kita masukkan ke video ini. Jika sudah, ya di sini sudah keluar. Kemudian, ya jika sudah, kita sekali nah di sini kita sudah masuk ke NGX. Kemudian di bagian ke-9 kita klik satu, kemudian masuk ke worksheet. Lalu di sini saya lalu open. Dari sini kita sudah masuk. Kemudian di sini kita lihat pada ini misalnya Shopify. Nah di sini sudah kita bisa lihat di sini ada file PCP. Lalu kita bisa gunakan PCP untuk melihat file file ini untuk size-nya dari proses deskripsinya. Nah di sini kita sudah buka ke topik yang kedua. Di sini ada series copy source dan destination code. Source-nya yang ini 7.0.2 destination-nya 7.0.2 dan individual text-nya SUN dan SK. Pada research dan knowledge nomor 1.
yaitu ini acknowledgement-nya 1, untuk relative sequence nomornya 0. Ini kita masuk ke yang ketiga. Di sini which flags would accept. Di sini flagsnya hanya ada ACK saja. Kemudian di sini kita masuk ke part yang ke-10, view the packet using TCP. Di sini kita buat dulu. Kita gunakan perintah main TCP dan nah, di sini ada pertanyaan. To search with the main page, you can use searching forward or searching backward to find specific terms. Di sini, for example, search the information of the switch. What does the switch F do? Di sini switch F sering digunakan dalam alat baris perintah untuk menunjukkan rekursif. Ini berarti perintah tersebut akan diterapkan secara rekursif pada direktori dan semua isi. Kemudian tadi di sini saya sudah wait untuk minutnya di sini sudah. Kemudian di sini apa kita ketik sudah. Nah, di sini sudah kita clean up. Untuk lab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke lab yang selanjutnya, yaitu lab exploring Nmap. Di sini ada dua objektif, yaitu yang pertama, di part yang pertama ada exploring Nmap, dan part yang kedua ada scanning for open ports. Yang pertama kita disuruh untuk membuka CyberOps Workstation VM, dan selanjutnya disuruh membuka terminal. Lalu di sini kita disuruh untuk menulis man nmap. Oke, di sini ada pertanyaan. Apa itu Nmap? Nmap adalah Networking Exploration Tool and Security atau port scanner. Lalu, Nmap digunakan untuk apa? Nmap digunakan untuk memindai jaringan dan menentukan host dan layanan yang tersedia yang ditawarkan dalam jaringan. Beberapa fitur Nmap meliputi penemuan host, pemindaian port, dan deteksi sistem operasi. Nmap umumnya dapat digunakan untuk audit keamanan, untuk mengidentifikasi port terbuka, inventaris jaringan, dan menemukan kerentanan dalam jaringan. Lalu, selanjutnya kita disuruh untuk mengetik example dan mengetik enter. Nah, ini. Dan di sini ada pertanyaan apa komen yang digunakan oleh Nmap. Itu ini, Nmap min A, min T4, chem, Nmap org.
Dan di sini ada pertanyaan juga, what does the switch min T4 do? Switch min A do? Pertama, min A, aktifkan deteksi OS, deteksi versi, pemindaian script, dan trace root. Dan yang kedua, what does the switch min T4 do? Min T4 untuk eksekusi lebih cepat dengan melarang penundaan pemindaian dinamis melebihi 10 ms untuk port TCP min T4. Direkomendasikan untuk koneksi broadband atau Ethernet yang layak. Part yang ke-12, scanning for open port. Kita kan men-scan localhost kita dulu dengan comment nmap min A min T4 lokal host. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia. Di sini ada pertanyaan, which port and service are opened? Yang pertama itu ada ini, 21 TCP Open FTP. Yang kedua ada 22 TCP Open SSH. Yang ketiga ada 8080 TCP Open HTTP. Lalu di sini, for each of the open ports, record the software that is providing the service. Ada FTP, VSPVPD, SSH, OpenSSH, Telnet, OpenWAL, HTTP, Nginx. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, what is the operation system? Ini Linux. Selanjutnya kita akan scan network kita. Config. Oke. Jadi di sini punya saya itu 10.0.2.15 netmax 255.255.255.0. Di sini ada pertanyaan, record the IP address and subnet mask for your VM. Which network does your VM belong to? Jadi di sini IP saya adalah 10.0.2.15 dan ini merupakan bagian dari jaringan 127.0.0.1 di bagian sini. Selanjutnya di sini kita akan masukkan ini nmap min A min T4 92.168.1.0.24. Kita tunggu lagi. Saya pause dulu sambil menunggu. Oke, ini sudah running. Lalu di sini ada pertanyaan, ada berapa host startup? Ada 7 host. Lalu lanjut saja. Kita scan remote server. Itu dengan nmap min T4 scan ini
Oke, kita tunggu lagi. Oke, ini hanya ini. Saya lupa menjawab pertanyaan di sini, yaitu open a web browser and navigate to scan me and map orange. Please read the message posted. What is the purpose of this site? Situs ini memungkinkan pengguna untuk mempelajari tentang Nmap dan menguji instalasi Nmap untuk mereka. Lalu di sini ada pertanyaan, which port and service are opened? Yaitu ada adu.tcp SSH, ini, lalu ada 9929 TCP open and ping echo, lalu ada 31337 TCP open TCP wrap, dan yang terakhir adalah 80 TCP open HTTP. Lalu yang kedua, which port and service are filter? Ada 135 TCP MS, RPC, di sini ada pertanyaan, yaitu yang pertama, which port and service are opened? Yaitu ada 22 TCP open SSH, lalu ada 9929 TCP open and ping echo, ada 31337 TCP open TCP wrap, dan ada 80 TCP open HTTP. Lalu which port and service? Ada 135 TCP MS RPC, 139 TCP NetBIOS SSN, 445 TCP Microsoft DS, dan 25 TCP SMTP. Lalu ada what is the IP address of the server? Alamat IPv4-nya uh, 453.33.32.156 dan alamat IPv6-nya ada 2600, 3C01, V03C, 91FF, FE18BB2F. Lalu what is the operation system? Itu Ubuntu Linux. Di sini ada refleksinya juga. Nmap is a powerful tool for network exploration and management. How can Nmap help with network security? How can Nmap be used by a threat actor as a nefarious tool? Nmap dapat digunakan untuk memindai jaringan internal untuk mencari port terbuka tertentu guna mengidentifikasi tingkat pelanggaran keamanan. Ini juga dapat digunakan untuk menginventarisasi jaringan untuk memastikan bahwa semua sistem mungkin telah di-patch untuk mengatasi masalah keamanan. Di sisi lain, Nmap dapat digunakan untuk pengintaian guna menentukan port terbuka dan informasi lain tentang jaringan. Kita lanjut ke lab yang selanjutnya, yaitu lab using Wireshark to examine UDP DNS capture. Di sini ada 3 objektif, yaitu yang pertama record a PC IP configuration information. Part yang kedua, use Wireshark to capture DNS queries and responded. Part yang ketiga adalah analysis capture DNS or UDP packets. Oke, kita buka dulu terminal lagi. Dan kita ketik ipconfig. Oke. Lanjut. Cat etc resolve oke. Lalu lanjut
netstat min_r. Oke, ini lalu kita ke part yang ke-14. Use Wireshark to capture DNS queries and respond it. Pertama, sudo Wireshark gtk. Passwordnya CyberOps. Oke. Oh, di sini kita disuruh memilih NNPOS dan kita klik start. Kita akan membuka Wireshark. Jadi di frame kita masuk yang ketiga ini ada section untuk display raw data of each layer. Jadi nanti kita masuk seperti tampilan yang tadi yang saya katakan yang identitas ulang.
dia waktu kita masuk kita tanya murah di aplikasi GoPay selalu ada harga murah. Kalau enggak untuk Black 5 sudah lanjut ke ini kita pilih yang M langsung kita sepakat buka browser sepakat buka browser Bisa kena jadi dah. Astaga.
Kita lanjut di part 14. Use Wireshark to capture the next queries and respond. Tuliskan kode sudo wireshark kita disuruh untuk membuka ini dan di start. Nah ini kita lanjut ke lab yang berikutnya, yaitu using Wireshark to assign TCP and UDP capture. Wireshark capture for the MPLS interface. Open another terminal. Kita buka ini EN ini, lalu open another terminal window to access an external FTP site. Oke, kita buka lagi terminal yang baru dan kita ketik FTP titik cdc titik ini. Oke. Terus ini kita kasih nama anon ini Oke. Kita ulang lagi. FTP titik cdc titik GOK. Kita kasih nama anon mouse. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut ke step yang kedua, yaitu download the README file. Kita tekan ls. Kita tunggu.
Kita lanjut lagi, masukin lagi FTP, CDC, oke, namanya anon, bagian get readme, ls. Di sini tidak bisa login ya, tidak tahu kenapa. Kita langsung lanjut saja ke part 17. Hanya baca-bacaan saja. Lalu ke part yang ke-17. Kita X saja. Kita masukkan ini. Sebentar, kita harus sebentar dulu. Terus sebentar, kita lanjut ke part yang selanjutnya, yaitu lab using Wireshark to examine HTTPS and HTTPS. Kita buka terminal lagi, terus menulis if config. Kita lanjut saja ke yang berikutnya, yaitu ini. Kita akan buka mapping ini, kita copy dulu dan kita masukkan ke sini.
Oke, ini sepertinya masih error. Oke, ini kita masukin lagi. Ini kita copy lagi. Oke, selanjutnya tinggal ini saja. Sudah selesai. Sekian presentasi praktikum kami. Mohon maaf, saya banyak error di sini, jadi tidak dapat diselesaikan. Sekian dan terima kasih.